masih bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita, yaitu Bapak Pandu Riono, epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dan Bapak Diki Pelupesi dari Lapor COVID-19. Baik, tadi sebelum jeda sudah ada pertanyaan dari pendengar kita di telepon, tapi sekarang boleh kita beri kesempatan lagi ya Pak Diki dan Pak Pandu untuk pendengar kita berikutnya yang bergabung lewat telepon, yaitu Ibu Dita di Kemanggisan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Diki dan juga Pak Pandu. Nah, saya mau tanya nih ya kan, selama ini hampir 2 tahun ini kita menggunakan tes seperti antigen dan juga swab PCR, tapi angka COVID masih naik turun gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah turun. Tapi efektif nggak sih? Mungkin Pak Diki bisa lebih banyak kasih tahu ke saya atau dengan pendengar lain gitu ya, dan ada kemungkinan atau enggak ini nantinya juga kalau misalnya efektif itu benar-benar bisa menimbulkan COVID-19 di Indonesia itu dengan angka 0% gitu. Makasih ya. Oke, terima kasih Ibu Dita di Kemanggisan, Jakarta. Baik, Pak Diki boleh ditanggapi? Iya, saya tanggapi yang dari Bu Dita ya, nanti Pak Pandu yang menanggapi soal harga PCR antigen, apakah itu Ya. sudah sesuai. Uh, jadi begini, tadi kan sebenarnya apakah efektif atau tidak efektif gitu ya, jadi pertama itu kan tadi saya sampaikan antigen dan PCR itu dia punya karakteristiknya gitu ya. Kapan dia dipakai, kapan dia sebaiknya dimanfaatkan gitu ya, untuk kepentingan apa gitu. Antigen itu dia untuk kepentingan screening saja gitu ya, tidak untuk mendiagnosis gitu. Untuk secara lebih akurat untuk kepentingan treatment apa yang perlu dilakukan gitu ya. Nah, tapi juga kita harus melihat bahwa PCR dan antigen ini dia hanya satu dari sekian langkah yang harus kita lakukan dalam mengendalikan pandemi ini, gitu ya. Ada 3T, ya, testing, tracing, dan treatment, gitu. Kemudian dalam konteks tadi ya digunakan untuk bagian dari perjalanan aktivitas mobilitas kita. Kita tahu mengendalikan mobilitas ya itu satu dari 5M gitu ya. Nah, kalau kita bicara efektivitas, kita bicara bukan hanya testing ini saja, pemeriksaan ini saja. Kita bicara langkah-langkah yang lain juga yang harus dilakukan secara serius gitu. Nah, jadi ini harus kita lihat sebagai satu kesatuan, bagian dari 3T dan bagian dari 3M, ikhtiar 3T dan 3M gitu. 5M, sorry. Nah, untuk dia betul-betul bisa menjadi bagian yang untuk mengendalikan secara efektif, itu tergantung juga dengan yang lain gitu. Jadi kalau pertanyaan apakah ini nanti bisa untuk membantu menurunkan kasus misalnya ya ini bukan satu-satunya gitu, dan ini juga sangat tergantung tadi bagaimana diterapkan secara pas gitu ya. Tadi Pak Pandu bilang kalau kemudian PCR itu yang sebagai alat diagnosis dipakai untuk upaya mengatur mobilitas ya, itu kan jadi nggak pas gitu. Nah, orang jadi bisa bertanya-tanya ini sebetulnya tujuannya apa sih gitu ya. Nah, efek lain dari kemudian orang bertanya-tanya terus kemudian frustrasi, bingung, malah tidak percaya, itu nanti bisa malah kemudian maksudnya mau bagian dari 3T dan 5M, malah dia menjadi pemicu perilaku abai misalnya, atau perilaku tadi ya udah nggak mau ikut apa kata pemerintah gitu, padahal kita tidak menghendaki itu. Nah, jadi menurut saya efektivitas ini dalam mengendalikan pandemi satu tergantung dengan tindakan-tindakan lain, langkah-langkah lain yang juga harus sama serius dan juga harus pas nih ininya porsinya. Kita tahu bahwa sebetulnya testing, tracing itu juga sebaiknya dalam angka yang serius gitu ya, bukan ini udah misalnya rendah terus kita nggak perlu ngetes lagi, itu kan juga salah jadinya gitu ya. Nah, menurut saya
Itu apa jawaban saya untuk Mbak Dita. Jadi efektivitasnya itu tergantung juga dengan langkah-langkah yang lain, tindakan-tindakan yang lain gitu. Dan kita harus perhatikan bahwa dua jenis tes ini dia sebenarnya punya dua tujuan yang berbeda dan untuk dimanfaatkan secara berbeda. Demikian Mbak Ines, Iya. semoga untuk pertanyaan Mbak Dita. Terima Baik, kasih. terima kasih Pak Diki. Dan berikutnya Pak Pandu boleh menjelaskan juga seputar harga PCR dan antigen, dan mungkin juga bisa menjelaskan ke masyarakat perbedaan dari antigen dan PCR itu tujuannya seperti apa. Silakan Pak Pandu. Iya, antigen dan PCR itu adalah metode untuk mendeteksi keberadaan virus, ya kan? Tetapi ada bedanya. Untuk PCR itu jauh lebih sensitif, ya, karena dia benar-benar menggunakan metode amplifikasi. Istilahnya tuh, walaupun virusnya sedikit, itu masih bisa terdeteksi karena ada proses amplifikasi yang menggunakan teknologi yang agak mahal gitu ya, dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Artinya harus ada persyaratan laboratoriumnya, misalnya biosecurity lab 2 gitu kan, itu seperti pemeriksaan tuberkulosis yang sudah resisten gitu. Orangnya menggunakan APD juga di labnya ya, di labnya. Kalau pemeriksaannya bisa tidak perlu APD yang lengkap, tapi di laboratoriumnya harus itu. Jadi itu keuntungannya. Sedangkan tes antigen itu jauh lebih mudah karena yang dites bukan virus keseluruhan. Yang diperiksa adalah protein virusnya, ya kan? Bagian daripada virus, dan itu terdeteksi kalau jumlahnya sudah cukup banyak. Ya, jadi kalau pada awal infeksi, di mana virus baru masuk, belum bereplikasi secara optimal, itu seringkali hasil tes antigen itu negatif, ya kan? Tapi keuntungan antigen itu cepat, ya, tidak perlu persyaratan yang luar biasa dan dalam waktu singkat kita bisa tahu hasilnya. Kalau reaktif, hasilnya menunjukkan ada positif, itu orang itu virusnya lagi tinggi-tingginya, sangat mudah menular, ya kan? Dan pada awal infeksi, seringkali hasilnya tidak reaktif atau negatif. Jadi disebut negatif palsu. Dia sudah membawa virus, ya, tapi kemampuan menularnya ada, tapi tidak setinggi faksa infeksiusnya. Jadi antigen itu hasilnya adalah untuk melihat apakah dia fase menularkan, mudah menular atau tidak. Ya, karena itu berlakunya cuma 1 hari, gitu kan. Hari ini bisa negatif, besok atau lusa bisa saja reaktif kalau memang dia sudah terinfeksi, ya kan? Dengan metode yang beda, membedakan biayanya, ya kan? Biaya operasional, biaya penggunaan reagen dan sebagainya. Jadi komponen cost-nya beda. Ya, tentu antigen jauh lebih murah, ya kan? Nah, itu tergantung tujuannya. Walaupun lebih murah, kedua cara tadi, PCR dan antigen, itu tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan untuk standarisasi kualitasnya. Jangan sampai harganya ditekan, tapi kualitasnya tidak sesuai dengan standar. Sehingga, PCR bagus. Belum tentu semua PCR bagus, ya kan? Kalau reagennya tidak sesuai dengan persyaratan standar yang sudah diberlakukan. Ya kan, ini yang menurut saya itu tanggung jawabnya pemerintah. Kan itu pemerintah sangat perannya sangat besar sekali karena standarisasi pelayanan, termasuk standarisasi lab, petugasnya gimana, ya kan? Cara pemeriksaannya gimana, apakah ada pelatihan atau tidak, itu tanggung jawabnya pemerintah. Kalau tidak nggak diizinkan. Ya, jadi ada daftar misalnya laboratorium yang boleh melakukan pemeriksaan PCR dan sebagainya itu berdasarkan penilaian yang objektif seharusnya, ya kan? Itu seperti itu. Jadi untuk melindungi kepentingan masyarakat, tentunya kalau pembiayaan itu tergantung banyak hal, ya kan? Pertama investasi, ya kan? Kalau di lab pemerintah di mana tapi tidak banyak ya, di lab pemerintah itu baik pemerintah daerah maupun Kementerian Kesehatan itu standarnya dibangun dengan biaya pemerintah, tapi nggak banyak gitu kan. Dengan kebutuhan pandemi seperti ini, pihak non pemerintah
juga diminta memberikan bantuan, menginvestasi sebagian dananya untuk melakukan lab sesuai dengan standar tadi, ya kan? Dan ini kemudian produknya, apakah semuanya sudah diproduksi dalam negeri? Ya kan, kalau sudah produksi dalam negeri dan sudah memenuhi standar, sebaiknya dianjurkan. Kalau masih impor, ya kan, bisa saja dilakukan penekanan biaya impor dengan membebaskan pajak, misal pajak masuk, ya. Tapi dengan persyaratan tadi. Nah, ini yang menurut saya menyebabkan variasi harga berlaku, ya kan? Tetapi ada standar. Standarnya berapa yang termahal, gitu kan? Nah, termahal. Ya. Jadi boleh setelah dihitung-hitung, gitu kan, dengan komponen biaya-biaya sebagainya, supaya semuanya bisa melaksanakan pelayanan yang terstandar tadi, ada regulasi yang menyangkut harga. Ya, ini menurut saya bisa saja oleh pemerintah karena sebagian sudah dibiayai oleh pemerintah, jadi subsidi ya, itu bisa lebih murah. Tapi swasta bisa lebih mahal. Kalau swasta keuntungannya adalah investasi laboratoriumnya, mereka menggunakan teknologi tercanggih. Dalam waktu singkat bisa memeriksa 5.000 atau 10.000, karena semuanya otomatis. Kalau otomatis dalam waktu singkat hasilnya bisa keluar dalam waktu tidak terlalu lama. Ya bisa 5 jam, bisa 6 jam. Ya, tapi ya ongkosnya jadi mahal, gitu kan? Jadi harus ada periode waktu. Periode waktu. Jadi standarnya kan harus keluar dalam waktu 24 jam. Nah, ini suka dimain oleh perusahaan swasta. Kalau mau 3 jam sekian, kalau mau 6 jam sekian. Dan ya itu sulit sekali diatur seperti itu karena mereka sudah investasi alat yang sangat mahal. Jadi harga tertinggi tetap harus ditetapkan oleh pemerintah. Standar laboratorium, standar petugas yang memeriksa ditetapkan oleh pemerintah supaya semua pemeriksaan itu hasilnya optimal. Ya kan? Untuk apa? Untuk mendeteksi orang yang kemungkinan membawa virus dan mendeteksi orang yang infeksi. Karena 80% lebih orang yang membawa virus itu tidak bergejala. Kalau tidak dites, nggak ketahuan. Itu sebabnya kenapa penularan COVID ini sangat sulit ditekan, karena sebagian besar tidak bergejala. Kita sehat, kelihatannya nggak ada apa-apa, apalagi anak-anak muda gitu ya. Padahal membawa virus menularkan. Jadi itu yang membuat variasi harga dan sebagainya. Tetapi perlu regulasi yang betul-betul dipertimbangkan semua hal tadi. Oke, baik Pak Pandu. Terima kasih penjelasannya lengkap sekali dan kita juga akan lanjutkan lagi perbincangan di ruang publik KBR setelah jeda membahas seputar PCR dan antigen sebagai syarat perjalanan. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.